buat Anda semua yang mau ikut ngerumpi juga boleh ya. Di Twitter hashtagnya adalah rumpiin Prilly curhat. Iya. Karena menurut saya itu sebetulnya kan, kalau menurut saya loh, Prilly itu kalau dari bilang bahwa ini nanti kalau pas ditampilin cepetin aja. Sebetulnya Prilly tidak ada niat sama sekali untuk menjelek-jelekan atau apa. Itu betul-betul cuma unek-unek dia gitu kan, unek-unek dia. Ya namanya kita kan pasti punya unek-unek ya, apalagi kalau lagi PMS ya kan. Jadi itu memang ya apa yang dia rasakan kan kita tidak bisa mengatur apa yang dirasakan oleh orang. Cuma dia sayangnya kemudian ini jadi keluar dan bisa dilihat oleh publik secara luas begitunya. Nah, seperti janji saya tadi kita lihat lagi yuk seperti apa sih Aliando Prilly ini sebetulnya. Sinetronnya udah bungkus, dramanya masih berlanjut. Ketika saya bertanya, apakah Prilly ya nih Bahaya ini tahun lalu ya kita nanya ya, kita datang ke lokasi syutingnya, saya sampai tengeng lehernya karena ngeliatin Aliando ganteng banget gitu, sampai tengeng nggak bisa nengok besok pagi. Saya tanya, apakah Prilly sudah siap kalau jauh dari Aliando, kalau Aliando punya pacar? Apa jawaban Prilly? Yuk kita lihat bersama. Buruk itu apa sih? Kalau buruk tuh buat kamu apa? Kalau apa? Ya kan aku nggak tahu ya, misalnya kita punya berantem nih, misalnya kita berantem besar banget, terus tiba-tiba kita nggak bisa jadi sahabat lagi. Atau misalnya gini, tiba-tiba dia punya pacar, terus pacarnya nggak cocok sama kamu, cemburu sama kamu, tuh gimana? Itu menurut kamu perpisahan yang buruk atau baik? Kalau pacarnya cemburu sama aku ya mungkin wajar kali. Ya mungkin wajar kali, soalnya kan pastilah kalau pacar pasti pernah deket nih, pasti gitu. Mungkin aku kan ngajarin pacarnya bagaimana cara nge-treat dia dan bagaimana cara mengerti dia gitu. Sedih ya. Dan semoga pacarnya bisa mengerti dia seperti aku mengerti dia gitu. Mendengarkan mereka yang tak ingin kita satu, jangan dengarkan perkataan keji mereka. Aku milikmu, kau milikku. Yang penting kita bersama. Yang penting kita bahagia selamanya. 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 Kan betul, itu curahan hati Prilly loh. Jangan dengarkan ungkapan keji mereka. Yang penting kita bersama. Kalau curahan hatinya dibuat lagu jadi duit. Kalau dijadiin vlog jadi masalah. Tapi ada kata-kata yang menarik yang harus digarisbawahi. Ya wajar lah kalau misalnya ceweknya cemburu kan, ya namanya juga pernah deket. Oh pernah deket. Artinya sahabat doang ya kan. Nah, bagaimana dengan Aliando sekarang? Aliando kan pernah datang ke sini sama ibunya tuh ya kan. Kita pernah datang. Aliando pernah bilang gini, Abah, Aliando, kamu udah punya pacar? Udah pacaran ya sama Prilly? Kan dibilang, enggak. Kenapa sih kok kamu mau pacaran? Kamu cakep gitu. Terus dibilang gini, saya belum mau pacaran. Kenapa? Karena saya tidak ingin menyakiti hati perempuan. Ternyata Mbak Aliando itu pernah di PHP-in sama cewek waktu SMA. Sejak saat itu kayaknya dia agak gimana gitu ya kan. Siapa? Saya sampai tanya, siapa cewek yang pernah PHP-in Aliando? Luar biasa banget ya kan. Nah, apa yang dikatakan Aliando? Benarkah Prilly itu adalah perempuan tipe idamannya Aliando? Kita lihat berikut. Beta atau fakta Aliando? Kamu tuh suka sebenarnya sama cewek yang kecil, mungil, putih, dan cabi. Itu ciri-ciri kan saya banget ya. Aliando suka sama aku. Beta atau fakta Aliando? Dari semua salah satunya fakta. Oh fakta, dari semua salah satunya fakta. Ya. Tapi giginya hitam. Dari semua salah satunya fakta. Ya. Salah satu doang. Dari putih, cabi, sama mungil itu salah satunya fakta. Fakta ya? Kayak siapa ya cewek yang begitu ya? Kalau menurut kamu dia termasuk kriteria kamu nggak sih Ali? Tanpa di ya ini masuk. Langsung 8 gitu. Bener, kamu kemarin sempat begitu ketemu dia lagi pakai baju putih, kamu bilang, ih kamu cantik banget gitu sama Prilly itu ya.
Aman? Kamu sempat memuji dia cantik banget waktu itu. Iya, pernah. Enggak, Sebenarnya sih nggak cantik deh. Tumben cantik. oh tumben cantik. Tapi lagi iseng, lagi bercanda. Tapi Tapi- cantik sebenarnya. Aku di video itu lagi merhatiin ibunya. Waktu ditanya, kriteria kamu kecil, putih, cabi, ibunya langsung gini. Bagus ya, gak usah cincin. Iya, lagi ngasah. Nggak tahu itu apa ya. Kita semua ala-ala Mbak Popok ya. Menganalisa. Oke, baik. Abah, terakhir kita mau tanya nih, Pak. Ini kan memang yang namanya dunia sosial media itu membuat orang juga memiliki perilaku yang baru atau ada banyak kejadian yang sebetulnya kita nggak tahu bahwa ada resikonya. Kalau seandainya nih, Pak, ada lagi nih orang yang curhat terus videonya bocor kemudian itu di-cloning oleh berbagai macam dan kita ingin supaya itu tidak lagi ada dan tidak menimbulkan jejak gitu. Itu bagaimana caranya, Abah? Karena itu kan video pribadi. Orang yang mengupload itu kan tidak izin kita yang punya gitu. Gimana? Kita pertama gini, saat kita mempunyai suatu media, suatu data, kemudian kita minta tolong orang lain, berarti mempercayakan orang lain. Nah, orang lain kita percaya ini belum tentu akan tetap loyal sama kita. Suatu saat sakit hati apa-apa akan bocor. Dan kemudian orang ini juga mungkin menyimpannya kepada orang lain lagi. Nah, loh. Jadi kalau ngomong rahasia, ya rahasia sendiri. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, jangan minta tolong orang untuk melakukan sesuatu apapun dengan konten video kita. Oke. Ya kan, satu. Kemudian kalau ada sesuatu yang sudah kita sekali saja unggah, sekali, oleh kita sekalipun, bukan oleh orang lain, itu tidak mungkin akan kita bisa hilangkan dari internet. Oh gitu. Kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau dengan orang lain kemudian diupload-upload. Ini nggak perlu orang lain. Setelah satu konten video biasa kita sudah unggah, ada orang lain yang mendownload. Kemudian dia lakukan modifikasi, dia lakukan apapun di situ, dia unggah kembali. Maka yang ditonton oleh orang lain adalah bisa mungkin yang versi editan. Kita nggak bisa telepon minta tolong Pak Menteri Kominfo ya. Pak, tolong diblokir itu Pak yang ada hashtagnya itu. Sama seperti konten-konten yang berbau pornografi. Kata Kominfo itu kan bukan pornografi. Masa mau diblokir juga keterlaluan Pak Kominfo udah ke pornografinya aja udah diblokir-blokirin. Ini kemudian diblokirin juga. Iya kan? Sekarang kalau di TV-TV maaf ya. Atau menggunakan apa ya jalur hukum gitu supaya itu ditutup. Kita ke YouTube-nya mungkin. Tolong ya, itu bukan video saya. Nggak boleh gitu, nggak bisa Kak. Gambar kolom biasa aja yang dadanya turunan sedikit udah langsung di-blur di sini. Nah, sekarang ngomongan orang harus kemudian juga dipilah-pilah mana yang punya dia beneran mana bukan. Nggak bisa. Yang namanya hak pribadi itu apa? Sejak sesuatu itu sudah dipublikasikan itu udah jadi publik, gitu loh. Oke. Ya kita nggak bisa lagi lah. Kita sendiri yang menginginkan kan. Masalah nanti itu ada menjadi diubah, diapain sama orang. Sejauh dia tidak melakukan menjadi pencemaran, sejauh dia tidak melakukan sesuatu yang sifatnya apa kontradiktif dengan yang sebenarnya aslinya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Oke, jadi ini pelajaran buat kita semua ya. Ya video panjang kemudian dipotong aja sama orang, Itu dipendekin. jadi beda artinya. Jadi beda artinya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi Gitu. ini buat kita semua nih, buat kita semua pelajaran ya. Kalau yang namanya unek-unek, kita kembali saja kepada masalah diary ya. Jadi tulis saja di diary, kemudian dibakar dan minum abunya. Apa terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, bagaimana dengan artis yang satu ini? Apakah dia pernah menulis unek-unek ataupun membuat lagu dari unek-unek atau membuat vlog dari unek-unek ketika dia kabarnya putus dari pacarnya? Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Agustina Hermanto atau yang lebih dikenal dengan nama Tina Toon lahir di Jakarta 20 Agustus 1993. Di tahun 1999 saat usianya 6 tahun, single lagu yang berjudul Bolo Bolo menjadi lagunya yang banyak digemari anak-anak. Tepat di perayaan ulang tahunnya yang ke-15, Tina kembali meluncurkan album yang berjudul I Love Music dengan single andalannya In My Birthday. Di tahun 2011, Tina membentuk girl band dengan nama Tina with the Girls yang terdiri dari 6 personil yaitu Tina, Dela, Dina, Jili, Jessica, dan Kiki dengan single pertamanya Cinta Buta. Kini girl band tersebut telah vakum karena kesibukan masing-masing personilnya. Di tahun 2015 lalu, Tina dikabarkan telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Rio Pratama, seorang vokalis band The Rios yang juga pernah mendekati Mas Ayu Clara dan Audi Marisa. Namun belakangan ini berhembus kabar jika hubungan keduanya telah berakhir. Kabar ini dipertegas oleh Rio lewat kicauan di akun Twitter pribadinya, yaitu ini mungkin bukan kehendak kita, tapi percayalah Tuhan itu adil. Yakinlah bahwa kita akan menemukan pasangan seperti yang kita inginkan kelak. Lantas benarkah berakhirnya hubungan Rio dan Tina karena tidak mendapatkan restu dari orang tua? Atau mungkinkah sesungguhnya karena adanya orang ketiga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
tangan buat Tina tuh. Dari Abah ganti jadi Tina tuh sekarang. Dari Prilly ke dari Abah. Ya kan emang Abah tadi yang duduk Oh, di iya sini benar. ganti ya. Iya, ya. benar. Tapi kamu nggak pernah ya curhat ke lewat curhat yang hati paling dalam sebetulnya itu ke Enggak sih, paling menggila aja gitu kadang-kadang. Menggilanya di Instagram, sendiri. Oh, di apa, Instagram. Dalam dan nggak ada yang peduli juga. kamu sih Nggak nggak main bener. sinetron soalnya. Kalau pemain sinetron kan idolanya banyak. Kalau Eke banyak yang ngefans, tapi minta bala-bala. Ya fans kamu bayar. Itu Oke, dia maksudnya. nah ini kita udah lama nih gak ketemu sama Tina Tun ya. Kita mau tanya oh, sekarang. iya. Rupifikasi ada artikel di luar sana, kita mau tanya langsung ke Tina. Ini dia artikel yang pertama di Rupifikasi. Tina Tun siapkan pernikahan. Nah, bener gak sih? Pertanyaan aku bukan siapkan pernikahan. Emang ada? Coba. Oh, darah. Ya, jangan diomongin. Jangan diomongin ya. Enggak, jadi kan kemarin kan kayak ngeluarin single baru. Itu slow-slow gitu judulnya Kau dan Aku Satu. Coba. Refrennya. Bahagia dan terluka adalah perjalanan cinta. Kau dan aku satu. Gitu. Maksudnya Bagus. biar sering Jadi- diundang di kawinan-kawinan nyanyiin itu. ya kan? benar. Enggak, itu mudah-mudahan bisa jadi jingle di hari pernikahan aku gitu. Oh, luar biasa. Ah. Coba kita sekarang tanya artikel yang berikutnya. Kalau ini apa nih? Tina Tun putus cinta karena orang tua.